Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, R-nya PCX 160. Jadi penulis kemarin coba pengen lihat gimana sih pers PCX 160 ketika dipakai. Kebetulan ada contoh, ada videonya Otomotif TV yang menyorot suspensi ketika motornya sedang dipakai. Sayangnya cuma PCX 160 tok yang ada, yang sebelumnya Honda DV itu nggak ada gambar suspensinya. Kalau ada bisa jadi perbandingan mestinya. Nah, di suspensinya Otomotif TV ini kelihatan normal awalnya, sekilas kelihatan normal. Terus coba penulis zoom ya, penulis besarkan gambarnya, kelihatan jelas bahwa suspensinya ternyata bukan suspensinya, pernya ternyata melengkung. Melengkungnya ketahuan ketika kita perhatikan dari per yang atas dan yang bawah. Kalau ditarik garis lurus itu bisa kelihatan melengkung, bengkok. Kalau bahasa Inggrisnya bowed, kayak busur gitulah. Bow apa bow, nggak tahu lah. Pokoknya bahasa Inggrisnya bowing atau bowed gitu ya. Pernya melengkung. Nah, melengkung ini dari per kelihatan. Terus penulis coba lihat juga dalamnya yang apa? Penulis coba lihat juga dalamnya. Jadi kan per punya suspensi punyanya PCX 160 itu kan dalamnya ada selongsong plastikannya ya. Jadi rupanya menurut Honda pakai selongsong itu kelihatan mewah mungkin ya. Jadi dikasih selongsong plastik. Nah, di selongsong plastiknya itu kalau yang punyanya PCX 160 ada dua, nutup total kayak punya Honda Beat. Tapi dia di bagian yang sisi Nggak kayak yang PCX awal ya, yang PCX 150 lokal itu kan selongsongnya cuma atas tok. Kalau diukur pakai penggaris juga tambah kelihatan nih. Tuh, gembung tuh di sini. Tuh di sini rapet, di sini. Nah, Jadi melengkungnya kelihatan jelas. Kalau yang punya PCX 160 ini selongsongnya dua. Kalau pernya melengkung nggak kelihatan jelas. Tapi dari situ bisa dilihat bahwa pernya ini, selongsongnya ini nggak lurus, nggak tegak, nggak saling sejajar satu sama lain. Kelihatan ada meleotnya, kelihatan ada nggak sama antara yang depan dengan yang belakang. Terlihat bahwa gapnya selongsong ini yang depan lebih banyak daripada yang belakang. Jadi dari per dilihat ditarik garis lurus atas sampai bawah terlihat melengkung. Per dan selongsong dari bagian depan dan belakang itu beda. Terus yang selongsong dengan selongsong kelihatan gapnya yang depan dan yang belakang beda. Ini yang diperlihatkan suspensi sebelah kanan ya. sakit yang 150. Namun ketika kita menginjak lubang yang dalam atau polisi tidur yang gundukannya gede sehingga memaksa suspensi
Nah, dari selongsong apa, dari selongsong, dari per, dari apa, kelihatan jelas bahwa suspensinya itu bengkok. Sorry, bukan suspensi, pernya bengkok. Beda ya, yang masalah ini beda dari apa yang PCX 150 itu ya. Kalau yang PCX 150 itu dalam kondisi sandar tengah itu udah kelihatan bengkok. Kalau di PCX 160 kan kelihatan lurus toh. Walau kelihatan ada goresan-goresan tapi kan lurus toh. Nah, kalau yang apa di PCX 160 kan sampai diukur pakai penggaris atau apa kan diomongi nggak senter gitu ya, gara-gara keberadaan kaliper, gara-gara remnya diganti tromol atau apa gitu ya. Entahlah itu. Punya kita cakram ya, dari tromol ganti cakram itu jadi bikin nggak senter, jadi desain rangkanya nggak dirubah lah. Entah, pokoknya kalau yang di PCX itu dipercaya rangkanya nggak apa, nggak center dengan swing armnya. Nah, yang penulis bahasa saat ini bukan itu, tapi dari pernya, nggak ada hubungannya dengan apa rangka-rangkaan gitu. Jadi dari pernya aja kelihatan bahwa pernya ini melengkung pada saat dipergunakan. Ini yang mempergunakan masih orang satu loh ya, belum boncengan. Kalau boncengan ya bisa jadi lebih parah. Cuma ya sayang ya, siapa yang mau apa merekam suspensi belakang PCX 160 ketika dipakai boncengan. Jadi per melengkung itu sudah fakta ya, fakta. Terjadinya pada waktu dinaiki saja, tapi atau boncengan, atau kalau boncengannya makin banyak. Penulis kepikiran soal ini ya setelah melihat videonya siapa, Prasmono ya, lupalah, nanti penulis cantumkan aja ya, yang menunjukkan bahwa suspensi PCX 150 yang lama itu meleot. Lihat guys, wah meleot guys, meleot soknya guys, tuh guys, lihat guys. Yang kanan tok katanya, entah mengapa yang menulis lihat kebetulan yang kanan juga. Jadi kalau dibilang penyakit suspensi bengkok masih muncul, rasanya enggak. Tapi kalau pernya bengkok, iya. Ya, per bengkok ini lama-lama pasti akan membuat suspensi bengkok juga ya. Karena ya suspensi kan dipaksa untuk jadi bengkok oleh per. Nah, per bengkok ini sebenarnya sesuatu yang alamiah, yang normal terjadi. Kalau kita lihat
apa Google ya, bowet spring gitu, pasti keluar banyak contoh-contoh kasus yang pernya meleot. Per meleot ya karena banyak hal, ada yang karena geometri, ada yang ya memang penyakitnya kendaraannya. Nah, yang di PCX ini menurut penulis ya kewajaran lah. Karena apa? Ya karena pernya PCX ini kan datar. Sorry kok. Lagi nggak konsen. Pernya PCX ini kan panjang. Pernya panjang, terus diameternya juga nggak sebesar yang aftermarket lain kan. Jadi per aftermarket itu kan diameter pernya besar. Sementara yang bawaan PCX itu kan diameternya kecil. Diameternya kecil, panjang. Dalam kondisi ini normal per itu bila melengkung. Karena ya sifat alaminya per seperti itu. Dia akan mulet. Kalau dipaksa, ditekan gitu dia akan mulet, ya entah ke kiri, ke kanan atau yang lain-lain. Penulis rekam video khusus untuk ini ya, menunjukkan bagaimana suatu per mulet ketika dipaksa untuk merapat, dipaksa untuk jadi rapat, itu mulet pernya, kelihatan jelas. Suspensi aftermarket jarang mengalami hal ini karena ya pertama diameternya lebih besar, yang kedua pernya lebih pendek. Jadi perhatikan ya bahwa pernya PCX itu panjang ya, dari atas sampai bawah full. Nah nih depan ada contoh PC kan sampai apa yang hampir holdernya itu sampai bawah itu kan full ya. Nah kalau suspensi aftermarket atau yang apa Honda Thailand nggak gitu. Jadi punya Honda Thailand itu biasanya ada preloadnya. Jadi nggak kayak pernya apa suspensinya Honda Indonesia. Honda Thailand itu kebanyakan ya yang penulis lihat ya, itu ada setelan preload. Nah, setelan preload ini membuat pernya nggak panjang karena ada sebagian segini gitu ya, dipergunakan untuk preload. Jadi pernya nggak betul-betul panjang. Nah, kalau per ini dikasih dudukan yang pas, maka kemungkinan per melengkung itu kecil. Terjadinya per melengkung pada PCX 160 itu sesuatu hal yang normal. Terus apakah ini ciri suspensinya rusak? Menurut penulis enggak, masih butuh waktu sebelum pernya rusak. Tapi ya penulis termasuk yang skeptis ya dengan kemampuannya suspensi pabrikan Jepang. Karena ya penulis lihat dari apa namanya, dari videonya siapa itu,
Yang kemarin nulis pakai contoh apa sih itu? Jadi motornya dipakai lewat apa namanya? Lewat perbedaan permukaan jalan ya. Jadi anjlok gitu, deng gitu ya. Motornya mantulnya banyak nyek 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 gitu. Oh ternyata buat boncengan masih oke. Empuknya dapat dan Nggak jadi lebih boros, Nggak langsung berhenti set gitu nggak. Tapi ada beberapa kali ayunan. Nah itu adalah ciri underdamped. Ciri hambatan suspensinya minim, kekecilan, kurang banyak. Ya penulis yakin sekali bahwa seandainya suspensinya soak pun pemilik Hondanya, pemilik PCX 160-nya nggak akan sadar. Ya seperti yang sudah terjadi selama inilah di ya PCX 150, di Vario 150, di Honda Beat, di Scoopy, di Matic Honda manapun lah ya. Penulis sering kali lihat suspensinya soak gitu ya tetap dipakai, nggak diganti-ganti. Nah di jalan yang seperti ini loh yang penulis sering lihat itu, suspensinya soak tapi nggak diganti. Kelihatan kalau lewat jalan gini gitu bagian belakangnya wah getarnya banget gitu ya. Ya apa ya, mau gimana lagi ya, yang namanya juga pabrikan Jepang, mereka itu nggak peduli lah dengan kebutuhan dengan apa kondisi negara kita. Mereka buat motor ya buat motor untuk negara mereka, dan ya konsumen jarang ngerti, apalagi konsumen yang nggak pernah naik motor Suzuki ya. Mereka nggak ngerti apa itu nyaman ya. Lihatlah contoh depan itu motor PCX ini suspensinya udah kurang bagus ya. Mungkin empuk, sebutnya empuk, tapi apa namanya, yang namanya kestabilan kurang. Walau dibuat keras sekalipun ya tetap nggak stabil kalau ya selama desainnya masih single action ya. Kembali lagi ke pernya. Iya penulis nggak paham mengapa kok Honda memilih per panjang banget ya. Karena per panjang ya mau nggak mau sudah hukum alam meleot. Makin panjang pernya makin empuk, diameter juga kecil, gampang meleot. Padahal kan yang namanya per itu nggak perlu panjang-panjang banget. Panjang per itu cukup sepanjang jarak main suspensi. Yang penting suspensinya bisa gerak bebas dengan ukuran per tersebut. Nggak masalah pernya pendek. Ya yang punya aftermarket lah. Ya masih bisa mentok dengan ukuran per yang lebih pendek. Mengapa juga nggak niru-niru yang kayak di Thailand itu? Bisa di setel preload-nya. Emang seberapa mahal sih nambahin preload? Berapa sih harga suspensi orisinil? Itu kan mahal juga sih.
Yang dengan impor buatan Thailand aja harganya bisa bersaing. Padahal ya buatan impor Thailand itu impor kan. Sementara suspensi kita itu suspensi buatan lokal. Kenapa kok nggak bisa dibuat apa? Minim lah ada setelan preload biar pernya nggak melengkung gitu. Karena ya namanya per melengkung pasti ya akan mempengaruhi suspensi secara keseluruhan. Namanya suspensi ketika dipakai terus-terusan dipaksa melengkung ke depan, ya repot lah ya. Pasti ya suspensinya bakal nggak awet juga lah ya. Mungkin ada ya pengguna PCX 150 yang mengaku, wah belum pernah mengalami suspensi melengkung. Ya bisa aja lah, itu karena dia sama sekali nggak pernah boncengan. Kalau yang tiap harinya boncengan dengan beban 150 kilo maksimalnya ya, atau kalau yang kayak penulis ini kalau boncengan sama anak juga itu 100 berapa? 80-an. Ya pakai PCX ya pasti bakal bengkok suspensinya. Ya bagus misalnya kalau pas lagi bengkok dapat klaim garansi. Nah, kalau enggak semua orang beruntung. Yang jelas ya mau gimana lagi lah, wong pabriknya males buat suspensi yang lebih bagus. Suspensi yang cocok Indonesia itu double action, dikasih yang single action. Suspensi yang bagus itu yang nggak pakai plastik-plastikan, malah diplastiki semua. Suspensi yang bagus itu pakai skrup, pakai penutup model yang ada ulirannya, ada bautnya, tapi dikasih yang model kelingan. Harga murah memang suspensi seperti itu, biaya produksi murah, tapi iya katanya kan personal comfort salon, tapi kok nggak maksimal gitu loh. Harga suspensi berapa sih? Kalau nggak mampu buat sendiri, belilah buatan Cina. DBS itu wis murah. Kalau niat dikit ya kembangkan sendiri. Order yang beneran pas pernya. Order langsung ke pabriknya DBS itu wis 300.000 sepasang. Itu di tangan konsumen. Kalau di pabrikan ya bisa aja bahkan 200.000-an sepasang. Konsumen puas. Nah kalau sekarang gini per bengkok gitu kan jadi bikin kekhawatiran juga ya. Ya wes lah, mau gimana lagi, lawang sifat pabriknya sudah seperti itu. Bikin motor nggak niat 100%. Motor desain utamanya dipakai sendirian, dipakai boncengan, muncul masalah, tret, muncul apalagi suspensi mentok parah. Kalau pabriknya malas kayak gitu ya mau bagaimana lagi lah, ya harus dari konsumen sendiri. Sudahlah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.